Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisyana Darihana dari kelompok 3 yang pada hari ini akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan judul Desain Formulir Kantor. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah disampaikan oleh Kak Fauzan dengan judul Standar Desain Formulir Kantor yang Efektif dan juga materi dari Kak Sofiana yang berjudul Unsur Informasi Wajib dalam Formulir Kantor. Baik, di sini kita akan membahas tentang pengaruh pemilihan layout, tipografi, dan struktur formulir terhadap tingkat akurasi serta kecepatan pengisian oleh pegawai. Dalam lingkungan perkantoran modern, formulir merupakan alat esensial untuk pengumpulan dan pengolahan data, mulai dari absensi karyawan hingga pengajuan cuti ataupun laporan keuangan. Di Indonesia, di mana administrasi perkantoran sering melibatkan volume data tinggi dan pegawai dengan tingkat literasi digital yang beragam, pemilihan desain formulir, termasuk layout, tipografi, dan struktur, memainkan peran krusial dalam menentukan efisiensi kerja. Nah, pada pembahasan pertama yaitu layout formulir yang mencakup penataan elemen visual seperti posisi label, kolom input, dan tombol navigasi secara langsung memengaruhi kemudahan navigasi dan pemahaman pegawai saat mengisi data. Menurut penelitian tentang usability checklist untuk formulir elektronik mobile, layout yang konsisten seperti pemisahan bagian pertanyaan dengan ruang putih yang cukup mengurangi beban kognitif sehingga meminimalkan kesalahan input seperti salah memasukkan data ke kolom yang salah. Hal ini meningkatkan akurasi karena pegawai dapat dengan cepat memvalidasi data secara visual. Baik, yang poin kedua yaitu adalah tipografi. Nah, tipografi ini melibatkan pilihan ukuran huruf, gaya seperti bold atau italic, warna, dan juga kontras. Nah, hal-hal ini berfungsi sebagai panduan visual yang memengaruhi keterbacaan dan perhatian pegawai terhadap instruksi formulir. Jurnal tentang desain adaptif untuk akurasi data entry menekankan bahwa tipografi yang tepat seperti penggunaan bold untuk label penting dan kontras tinggi antara teks dan latar belakang membantu pegawai membedakan elemen interaktif seperti tombol submit dan informasi statis sehingga mengurangi kesalahan ketik hingga 53% melalui feedback visual yang cepat. Baik, kita lanjutkan ke poin ketiga yaitu struktur formulir yang merujuk pada organisasi keseluruhan seperti urutan pertanyaan, penggunaan drop-down versus teks bebas, dan fitur adaptif seperti default value, memengaruhi alur kerja pegawai secara holistik. Penelitian tentang desain formulir berbasis gambar menunjukkan bahwa struktur dengan pemetaan spasial, misalnya mengintegrasikan input data ke gambar diagram, meningkatkan akurasi dengan validasi visual, mengurangi kesalahan off sequence hingga 47% melalui pengurutan pertanyaan berdasarkan informasi gain. Nah, secara keseluruhan, mulai dari layout, tipografi, dan juga struktur formulir, bukan hanya sekedar masalah estetika, melainkan faktor strategis yang memengaruhi produktivitas pegawai. Di Indonesia, di mana transisi ke digitalisasi perkantoran sedang pesat, desain yang buruk dapat menyebabkan pemborosan waktu dan data tidak akurat. Sementara desain berbasis bukti dari jurnal HCI dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan secara signifikan. Untuk optimalisasi, pegawai dan desainer disarankan mengadopsi prinsip UCD dengan evaluasi rutin seperti pada kasus ASIKK, guna memastikan formulir mendukung efisiensi kerja sehari-hari. Baiklah, mungkin sekian dari materi pengaruh layout, tipografi, dan struktur formulir. Semoga bermanfaat, dan untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kudus. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.